Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 211. Di Kabupaten Ninghe, sang putri menemui Liu Jingming. Setelah bertemu Liu Jingming, sang putri segera memberitahu situasi umum di medan perang. Karena jarak, Liu Jingming tidak menerima situasi khusus di sisi Wu Fanghai, dia hanya tahu situasi di sisi Zhang Hao karena ada seseorang yang khusus untuk melaporkan. Sang putri memberi tahu garis depan secara singkat, dan Liu Jingming diam. Setelah menunggu sebentar, sang putri tiba-tiba berkata, "Saya ingin meninjau pasukan di sini." "Apa?" Liu Jingming terkejut lagi. Adalah hak kaisar untuk meninjau tentara. Namun, apa yang kamu inginkan sebagai seorang putri? Tetapi Liu Xinyu memandang Liu Jingming dengan tegas, "Tuan kota, kaisar mengirim 10.000 orang paling elit ke sini. Ini hampir merupakan kekuatan terakhir negara, jadi saya harus melihat bagaimana keadaan mereka." Hari ini, negara Jinyang telah menembus garis pertahanan kedua, dan tentara menunjuk langsung ke Jiuyangzhong, dan situasinya sangat mendesak. Tetapi di aula istana Qixia, semua orang berada dalam kebingungan, dan tidak ada cara yang efektif. Karena itu, 10.000 orang ini sangat penting. Ah! Liu Jingming terkejut lagi, dan bahkan sempat kebingungan. Informasi hari ini sedikit lebih besar, apakah situasinya benar-benar buruk? Liu Xinyu mengangguk. Negara ini dalam situasi kritis. Zhang Hao memang menang, tetapi, dibandingkan dengan situasi di seluruh negeri, itu masih belum optimis. Jadi saya ingin melihat apa yang disebut Legiun Baja, dan saya juga ingin melihat kekuatan artileri dalam pertempuran di Kabupaten Xinjiang. Liu Jingming akhirnya bereaksi secara bertahap. Dia memulihkan ketenangannya dan berkata perlahan, "Para prajurit sedang berlatih. Jika sang putri ingin meninjau, mereka harus menunggu sampai besok. Juga, artileri diproduksi oleh keluarga Zhang, dan itu hanya dipasok ke grup laut internal untuk sementara waktu. Adapun kami tidak ada artileri untuk saat ini. Dan artileri dikatakan mahal." Liu Xinyu segera sedikit mengernyit, "Baiklah, besok tidak apa-apa." "Artileri, apakah itu milik keluarga Zhang?" "Iya." "Kalau begitu bantu saya untuk mengundang Zhang Hao atau Zhang Zhengde untuk datang. Sekarang, tunggu, saya akan mengunjungi keluarga Zhang secara langsung. Anda akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Zhang Jia terlebih dahulu." Liu Jingming segera merespons, dan kemudian meminta Feng Dongyuan di sebelahnya untuk memberi tahu keluarga Zhang. Akibatnya, Feng Dongyuan berdiri diam dan menyaksikan sang putri, dia terpesona. Kali ini, sang putri datang dengan tergesa-gesa, tanpa kerudung, wajah yang berani, biarkan mata Feng Dongyuan melotot kaget. Feng Dongyuan, hati Liu Jingming terbakar, pria yang tidak bisa diandalkan. "Ah, ya, aku akan pergi." Feng Dongyuan panik dan memalingkan pandangannya dari sang putri dengan tergesa-gesa. Mata sang putri sangat tenang, tetapi sepertinya ada sedikit senyum di dalam ketenangan ini. Tapi senyum tipis dan nyaris tak terlihat ini, di mata Feng Dongyuan seperti sinar matahari di awan gelap yang tak berujung, meskipun samar, itu sangat cemerlang dan begitu indah. Feng Dongyuan pergi dengan kesurupan, dan Liu Jingming meminta maaf. Liu Xinyu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan diam saja. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi kemudian Liu Xinyu sedikit kesal, dia memikirkan Zhang Hao sebelumnya, sepertinya Zhang Hao menjaga jarak padanya dengan sengaja. Saat ini, Feng Dongyuan bergegas ke rumah Zhang dan memberi tahu Zhang Jia masalah kunjungan sang putri. Dan pada malam harinya, Liu Xinyu muncul di keluarga Zhang. Zhang Zhengde secara pribadi keluar untuk menyambut Liu Xinyu dan pemilik kota Liu Jingming. Setelah bertemu, Liu Xinyu juga tidak banyak basa-basi, setelah mengucapkan salam, dia langsung masuk dan bertanya tentang artileri Zhang. Karena Feng Dongyuan diberitahu sebelumnya, Zhang Zhengde dipersiapkan. "Yang mulia, artileri keluarga Zhang pasti akan berjuang untuk negara. Negara berada di garis depan, dan keluarga Zhang akan sepenuhnya mendukung negara." Sebelumnya, keluarga Zhang memiliki rencana untuk membangun 2 tim artileri, satu untuk mendukung Ocean Group dan satu untuk bekerja sama dengan tentara Kabupaten Ninghe. Hari ini, keluarga Zhang sedang terburu-buru untuk memproduksi artileri. Diperkirakan bahwa dalam 5 hari lagi, kita akan dapat menambah 10 lagi artileri lagi. Peluru harus mencapai lebih dari 5.000, cukup untuk mendukung 1 atau 2 perang.
Selama perang dapat memenangkan waktu yang cukup, keluarga Zhang akan terus memproduksi lebih banyak artileri dan peluru. Tidak dibayar. Liu Xinyu tidak banyak bicara, tapi itu intinya. Tidak. Zhang Shengde berkata dengan benar, ketika negara itu menang dan stabil, mari kita hitung harganya lagi nanti. Liu Xinyu mengangguk. Saya mendengar bahwa Ocean Group telah menyelesaikan kapal lapis baja pertama, dapatkah saya melihatnya? Zhang Shengde tersenyum, dengan sedikit bangga di wajahnya. Ini hanya model. Kapal lapis baja yang sebenarnya baru saja akan mulai dibuat, jika istana dan penguasa kota tidak keberatan, aku akan membawa putri dan tuan kota untuk melihat. Ada banyak teknologi yang terlibat dalam proses pembuatan kapal, dan teknologi pembuatan kapal yang sebenarnya sebagian besar selesai dalam desain dan produksi bahan. Hanya sekilas tidak akan mengungkapkannya. Di sisi lain, sementara sang putri sedang bersiap untuk mengunjungi pangkalan pembuatan kapal Zhangjia, ada diskusi yang intens di Jiuyangzhong. Surat dari Sima Zhen telah membawa ujian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Jiuyangzhong. Setiap orang telah berdiskusi sejak lama, tetapi mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, dipimpin oleh Kepala Guang Yangzi, menganjurkan pertempuran mendukung negara Qixia. Dan kelompok kedua, yang dipimpin oleh sesepuh Kyoko Hiroko, menganjurkan, tidak ada perlawanan. Di Jiuyangzhong, Penatua King Hongzhi adalah salah satu dari dua penguasa di tahap setengah dewa di kerajaan Qixia. Dari dua faksi di Jiuyangzhang pada saat ini, hampir 70% dipimpin oleh sesepuh Kyoko Hiroko. Kurang dari 30% dari mereka yang berdiri di sisi Guang Yangzi. Guang Yangzi berteriak dengan marah pada saat ini. Elder, tidakkah kamu melihatnya? Untuk menyapu keluarga besar dan kecil, seni bela diri, dan untuk memusatkan kekuatan, negara Jinyang tidak ragu-ragu untuk membawa serigala ke dalam rumah. Apakah kita berani bersama negara seperti itu? Saya takut bahwa ketika negara Qixia dihancurkan, inilah saatnya bagi kita untuk mati. Ada seorang pria tua yang merupakan ahli setengah dewa di sekte. Mereka tidak akan berani mengacaukan kita. Namun, Guang Yangzi mengajukan pertanyaan yang sangat realistis. Tetua Agung, kerajaan Jinyang saat ini ditentukan, ada tiga dukungan kuat, Kaisar Zhao Kai, biungu Zhang Jiao, juga sang putri, Zhao Ying, dan di belakang putri ada faksi pedang giok. Cerita bersambung di bawah ini. Ditambah sebagian besar murid dari Jade Maiden Sekte menikah dengan komandan militer kerajaan Jinyang, kekuatan ini tidak bisa diremehkan. Dalam keadaan seperti itu, apa yang bisa kita lakukan jika negara Jinyang bermain trik? Apakah leluhur sekte benar-benar dapat menahannya? Menghadapi pertanyaan Guang Yangzi, penatua itu sangat tegas. Guang Yangzi, apa yang Anda katakan mungkin masuk akal, tetapi pernahkah Anda sedikit memikirkannya? Apakah Anda berpikir bahwa, apakah masih ada kemungkinan kemenangan di negara Qixia saat ini? Bahkan jika kita sekarang mendukung negara Qixia, itu hanya sedikit memperlambat untuk dihancurkan. Lalu, apa gunanya? Kami masih memiliki Dayang Group. Nada bicara Guang Yangzi sama tegasnya. Penatua menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghina. Trik kecil anak-anak. Jika kelompok kelautan ini telah terakumulasi selama beberapa dekade, mungkin dapat membalikkan keadaan. Pada saat ini, itu hanyalah sebuah kriket. Terlebih lagi, pernahkah Anda berpikir bahwa begitu perang pecah, dari 100.000 orang, beberapa orang dari Jiuyangzhong bisa selamat? Apa yang harus kita pertimbangkan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga 100.000 nyawa Jiuyangzhong. 100.000 nyawa. 3.000 tahun yang lalu, ketika dinasti berubah, Jiuyangzhong dengan tajam memilih keluarga kerajaan saat ini untuk memastikan kemuliaan Jiuyangzhong selama 3.000 tahun. Sekarang, saatnya untuk membuat pilihan. Pilihan saya adalah, untuk menyerah ke negara Jinyang. Ini hanya reinkarnasi sejarah. Guang Yangzi berteriak. Tidak, ini bukan reinkarnasi sejarah. Kali ini, itu adalah invasi dari kerajaan Jinyang. Penatua menggelengkan kepalanya. Untuk orang yang memahami, kamu seharusnya tidak memiliki konsep negara dalam hatimu. Sekte Jiuyang adalah Sekte Jiuyang, bukan Sekte Jiuyang dari bangsa Qixia atau Sekte Jinyang. Lihatlah lebih dari 100.000 orang di Sekte Jiuyangzhong, satu keputusan Anda yang salah, tidak hanya akan menghancurkan masa depan Anda sendiri, tetapi semua orang dari 100.000 ini. Guang Yangzi menoleh untuk melihat ke bawah gunung, dan memandangi para guru dari Sekte Jiuyang di sekitarnya.
Perlahan dia berbalik dan berkata dengan keras, "Saudara-saudaraku, apa tujuan latihan kami? Saya pikir semua orang punya jawaban sendiri. Hari ini, saya ingin bertanya, kerajaan Jinyang menginjak-injak tanah air kami, membantai dan menghina rekan-rekan kami. Apakah Anda bersedia berdiri dan bertarung, atau apakah Anda mau menyerah, dan berlutut, kepada kerajaan Jinyang?" Para tetua marah dan mencibir dingin. "Guang Yangzi, perhatikan kata-katamu. Apa yang menyerah? Jelas, negara Jinyang datang untuk menarik kita. Ini menunjukkan bahwa negara Jinyang juga takut pada kita, dan itu hanya pilihan yang tepat." Guang Yangzi memandangi si penatua dengan tenang, tiba-tiba menunjukkan senyum yang cemerlang, penuh cemoohan dan ketidakpedulian. "Hari ini saya benar-benar mengerti Anda." Kemudian Guang Yangzi melihat sekeliling, tetapi melihat bahwa kebanyakan orang menundukkan kepala mereka atau menoleh, tidak berani menatap Guang Yangzi. Faktanya, setiap orang memiliki skala baja di hati mereka, tetapi ini masalah diri mereka sendiri. Dan kadang-kadang ketika mereka harus membuat pilihan, mereka tidak berdaya. Guang Yangzi tersenyum. "Berkultivasi dan berkultivasi, perbaiki bagian ini, dan singkirkan diri. Hei!" Lagi pula, Guang Yangzi berjalan ke depan dengan lambat. "Siapa yang mau terus berjuang, kembali dan berkemas, ikut aku akan menunggumu 3 jam di kaki gunung. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah 3 jam, kami akan pergi ke Dayang Group." Kemudian Guang Yangzi menoleh untuk melihat Penatua Agung. "Penatua Agung, lihat ini. Aku akan menghilangkan semua kegelisahan di sekte ini. Sejak saat itu, kamu akan berjalan di jalanmu, dan aku akan berjalan di jalanku. Kamu." Penatua menunjuk ke arah Guang Yangzi, matanya yang membunuh berkedip-kedip, tetapi setelah beberapa saat dia akhirnya mencibir. "Baiklah, bagus. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang mengikutimu." Katakan saja, suara penatua besar menyebar seperti gelombang, bergema di seluruh gerbang gunung Jiuyangzong. Semua orang Jiuyangzong mendengarkan, "Saya adalah penatua besar, dan saya menyatakan bahwa Jiuyangzong akan bergabung dengan negara Jinyang. Namun, instruktur Guang Yangzi ingin menghadapi kerajaan Jinyang. Bawa 100.000 orang kami untuk bertarung melawan jutaan legiun terlatih, dan melawan negara yang kuat. Hari ini, Guang Yangzi akan meninggalkan Jiuyangzong. Sekarang beri Anda 3 jam untuk memikirkannya. Mereka yang bersedia mengikuti Guang Yangzi, kemasi barang-barang Anda dan tunggu di bawah gerbang gunung. Sejak itu kita, seperti orang asing." Suara itu bergema di pegunungan. Namun, seluruh sekte Jiuyang naik dan turun, tapi itu sudah mati. Berita itu datang terlalu tiba-tiba dan mengejutkan. Untungnya, ada 3 jam dan setiap orang punya cukup waktu untuk memahami situasinya. Malam datang dengan perlahan, dan lambat laun larut malam, di bawah gerbang gunung Jiuyangzong, sosok yang jarang muncul secara bertahap. Sekte Jiuyang yang terdiri dari 100.000, namun, pada akhirnya orang yang berkumpul di sini sebenarnya kurang dari 1.000 orang. Dan kebanyakan dari mereka adalah murid dan murid terkait atau memiliki hubungan tidak langsung dengan Guang Yangzi. Namun, banyak dari mereka terlihat tidak berdaya. Guang Yangzi memandang kerumunan dengan lega dan pahit. Dia perlahan melepas liontin batu giok yang diajarkan oleh Jiuyangzong, dan melemparkannya di gerbang gunung yang tinggi di belakangnya. Melihat gerbang gunung, Guang Yangzi menghela nafas dengan santai. Pemahaman dan kultivasi, jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian, lalu untuk apa kultivasi itu? 9.000 tahun Jiuyangzong, sudah. Hei, jangan katakan itu. Memutar kepalanya dan melihat lebih dari 900 orang di depannya, Guang Yangzi berkata dengan lantang, "Mulai hari ini, nama Guang Yangzi tidak akan digunakan lagi. Di masa depan, saya akan mengembalikan nama saya, Bai Yutang. Saya tidak akan mengatakan banyak lagi, ayo, kita pergi ke Kabupaten Ninghe dan pergi ke Dayang Group." Di Kabupaten Xinjiang, malam telah tiba, tetapi semua orang tidak lagi bersorak-sorai karena semua orang akhirnya ingat hubungan dengan Wu Fanghai. Kemudian semua orang tercengang. "Di pihak kami, akhirnya memenangkan pertempuran dan menekan kerajaan Jinyang. Akibatnya, pihak Wu Fanghai memberi negara Qixia tekanan yang lebih kuat." Zhang Hao melihat informasi di tangannya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Ini adalah informasi dari Ye Yuelu. Sima Zhen tidak terlibat dalam wilayah penduduk, seperti membantai kota, membiarkan tentara menjarah. Aspek paling berdosa dari perang itu sebenarnya ditekan oleh Sima Zhen.
Sehingga orang-orang di daerah penduduk tidak merasakan perubahan dalam rezim sama sekali, dan apa yang harus dilakukan. Akibatnya, tidak ada banyak perlawanan di daerah tersebut. Setelah itu, Sima Zen akan mengundang kepala klan keluarga di daerah yang diduduki, pemilik rumah bisnis, seni bela diri kecil, dan langsung ditahan di barak, maka keluarga ini akan ditahan sebagai sandera, lalu bisnis, seni bela diri dan pasukan mereka terintegrasi, dan bahkan menyumbang lebih dari 300.000 pasukan. Cerita bersambung di bawah ini. Legiun baru bernama, Legiun Zhongwu. Tahun Kaisar Kerajaan Jinyang saat ini adalah, Wuan. Arti, Legiun Zhongwu, sangat jelas. Personel seni bela diri yang loyal sangat rumit, dan tidak ada pelatihan terpadu. Ini adalah umpan meriam yang jelas, menggunakan orang-orang di negara Qixia untuk bertarung di tanah mereka sendiri. Untuk mendorong semangat, Sima Zen juga menjanjikan setiap orang hadiah yang besar, selama dia menang, dia akan dikreditkan sepenuhnya sesuai dengan standar pasukan reguler Jinyang. Jika klan keluarga telah membuat kontribusi luar biasa, itu akan diterima oleh kaisar sendiri. Pada saat yang sama, Sima Zen juga memperoleh banyak bahan dari bisnis keluarga ini. Terutama Suanti, karena keluarga Zhang mengungkapkan teknik penempaan air, yang menyebabkan ledakan Suanti di negara Qixia, tetapi, sekarang hal ini dimanfaatkan oleh Legiun Sima Zen dan Kerajaan Jinyang, dengan murah. Tentara Kerajaan Jinyang dipersenjatai kembali dan memulihkan semangat mereka. Zhang Hao cemberut setelah membaca informasi ini. Dugu Junji juga menghela nafas panjang, pertempuran ini, tidak mudah untuk dilawan. Sima Zen ini benar-benar rubah tua. Gu Xingdong, penjaga Kabupaten Xinjiang, juga mengerutkan kening dalam-dalam, dan dia berkata dengan ragu-ragu. Dengan kekuatan militer kami saat ini, kami ingin menyerang Sima Zen, saya khawatir akan sulit mencapai hasil yang cemerlang. Dugu Junji melihat peta yang belum sempurna dan perlahan-lahan menggerakkan jari-jarinya. Tiba-tiba matanya bersinar. Kita juga belajar bagaimana Sima Zen datang dalam serangan yang salah tempat. Lihat, kita hanya 100 mil ke arah timur, yang merupakan perbatasan kerajaan Jinyang. Jika kita menyerbu semalam dan menghancurkan perbatasan kerajaan Jinyang, maka, kita dapat memotong jalur mundur pasukan Sima Zen. Mata Zhang Hao cerah dalam sekejap. Bukankah ini pemikiran militer di sekitar Wei Jiuzhou? Gagasan ini memang layak. Namun, Jenderal Zhendong Zaodong dari perubahan-perubahan negara itu mengajukan pertanyaan yang tajam. Kami memiliki total kurang dari 200.000 tentara, dan sekarang ada hampir 70.000 tawanan. Apa yang dilakukan dengan tawanan ini? Pertanyaan yang diajukan oleh Zhao Donghe membungkam semua orang dalam sekejap. 70.000 tawanan, ini bukan jumlah yang kecil. Tidak mungkin bagi setiap orang untuk membawa tawanan ini, tetapi mereka ingin melihat begitu banyak tawanan, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan banyak tenaga. Perlahan-lahan, di mata semua orang saling memandang, ada peluang membunuh. Zhang Hao mengerutkan kening, tapi dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk sementara waktu. Aku punya jalan. Pada saat kritis, Zhou Suhai berkata, Balai Xinglin ditanami bahan obat yang disebut ganja popi. Asapnya yang membara dapat membingungkan pikiran orang. Kemudian Anda dapat menggunakan gos popi asap untuk membujuk mereka untuk menyerang perbatasan kerajaan Jinyang. Zhang Hao menatap Zhou Suhai, bagaimana hal ini terdengar, sangat familiar. Dan sepertinya ini versi yang ditingkatkan. Zhou Suhai sedikit malu dengan Zhang Hao, dengan sedikit emosi dalam nada suaranya. Hal ini, saya tidak akan mengeluarkannya. Tapi sekarang, saya harus mengeluarkannya. Hal ini. Semua orang berhati-hati, begitu mereka terinfeksi, mereka tidak bisa berhenti seumur hidup, dan ingin menjadi budak popi hantu ini. Dengan mengatakan itu, Zhou Suhai mengeluarkan popi hantu kering dari cincin penyimpanan. Begitu popi hantu ini muncul, itu menarik perhatian semua orang, bahkan jika itu kering, bunganya masih cerah dan menarik, fuchsia, tetapi dengan sedikit darah merah, ada setan yang tak terlukiskan, semua melalui keanehan yang tak terkatakan. Cerita bersambung di bawah ini. Tetapi semua orang tidak berani mendekati bunga ini, dan segera menjaga jarak. Zhou Suhai tersenyum sedikit dengan bangga. Selama tidak dinyalakan, itu tidak akan berbahaya, jadi jangan khawatir. Zhang Hao melihat bentuk yang dikenalnya, dan hatinya ngeri. Bahkan di dunia lain, saya melihat tanaman serupa, setelah merasakan kerohanian yang samar di atasnya, Zhang Hao bahkan lebih waspada.
Hal ini, saya khawatir Yuan Ying tidak bisa menahannya. Kemudian Zhou Suhai berkata dengan santai. Saya juga menemukan hal ini secara tidak sengaja, tetapi, tanaman ini, tidak banyak tumbuh di sana. Itu telah berkembang biak selama lebih dari 10 tahun, dan itu terlihat seperti 2.000 tanaman. Saya tidak tahu apakah itu cukup untuk 70.000 tawanan. Zhang Hao memikirkannya dan berkata, jika terbakar, itu akan membuang terlalu banyak. Jika tanaman ini digiling untuk direndam dalam air, apakah efeknya akan lebih baik? Hei, merendam air. Aku tidak mengharapkannya, aku mencoba. Zhou Jue segera menghancurkan kelopak dan meletakkannya di teko, dan mengamatinya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia tersenyum puas. Ya, efek dari merendam air hampir 10 kali lipat, teko teh ini cukup untuk membuat 10 prajurit biasa bingung selama 1 jam, cukup. Tapi kemudian Zhou Suhai menatap Zhang Hao dengan bingung. Bagaimana Anda bisa mendapat ide? Zhang Hao tertawa. Bukankah ini yang saya pikirkan ketika saya melihat teh di samping saya? Oh. Zhou Suhai mengangguk, oke, aku percaya kamu untuk saat ini. 1 malam berlalu, fajar lainnya datang perlahan, dan di pangkalan pembuatan kapal Zhang Jia, sang putri Liu Xinyu, dia berdiri di sampingnya sepanjang malam. Malam ini, Liu Xinyu terkejut, tercengang, dan kemudian, sangat gembira. Sampai sekarang, dia masih tidak bisa mempercayai matanya, keluarga Zhang, benar-benar membangun kapal besar dengan besi hitam. Nah, itu harus dikatakan baja. Kemarin, Liu Xinyu pertama kali secara pribadi merasakan dominasi kapal lapis baja, meskipun hanya model 10 meter, Liu Xinyu terkejut. Kemudian, Zhang Shengde membawa Liu Xinyu ke pangkalan pembuatan kapal. Di sini, para pengrajin keluarga Zhang sedang membangun kapal baja asli pertama. Ini adalah dermaga kering di tepi laut, dermaga di bawah tanah dan memiliki kedalaman lebih dari 10 meter. Pada saat ini lunas kapal telah diletakkan. Tetapi dibandingkan dengan lunas kapal kayu, lunas kapal baja sangat berbeda. Ada 5 lintah baja dengan ketebalan yang berbeda, yang di tengah hampir setinggi 1 meter, dan kedua sisi secara berturut-turut diturunkan, tetapi yang paling luar juga setinggi setengah meter. Atau dapat dikatakan bahwa kapal ini memiliki 5 lunas kecil. Setiap lunas kecil terbuat dari baja 2 lapis, tongkat baja sepanjang 5 meter yang dipaku. Sambungan dari 5 lunas kecil terhuyung secara merata. 5 lunas kecil terakhir mulai menyempit dan melengkung ke atas dan ke bawah, membentuk struktur baja sepanjang 100 meter dan tinggi sekitar 10 meter. Pada saat ini, para pengrajin sedang meletakkan tulang rusuk kapal. Adegan ini sangat spektakuler. Peralatan mesin besar dan kecil menderu, dan lubang dibor di balok baja panjang. Dibandingkan dengan presisi metode ukiran segel, persyaratan ini jauh lebih rendah. Oleh karena itu, mata bor semuanya diperkuat oleh metode rune, dan dapat dengan mudah mengebor lubang pada baja keras. Cerita bersambung di bawah ini. Bagian balok baja panjang yang terpaku juga dipoles dengan hati-hati. Para pengrajin meneriakkan aba-aba mereka, dan memasukkan paku keling baja berwarna merah tua tebal dan tipis ke dalam lubang, dan kemudian, mengangkat palu godam, dan menempa. Putri Liu Xinyu berdiri di lingkungan seperti itu sepanjang malam tanpa mengedipkan matanya, dan dia tampak fanatik. Dia menyaksikan para pengrajin menjadi teliti, metodis, dan sibuk dengan tugas mereka, dan menyaksikan para pengrajin meneriakkan aba-aba, menghubungkan balok-balok baja panjang dengan paku keling merah dan lengan tebal. Dalam suatu malam, pengrajin benar-benar menyelesaikan pekerjaan 10 tulang rusuk utama. Bunga api, suara tabrakan baja, suara penempaan, deru peralatan mesin, dan suara teriakan pengrajin, bergabung menjadi sebuah himne industri. Baja, api, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat juang tinggi itu ditampilkan di sini dengan sangat jelas. Kelompok pengrajin biasa ini menggunakan tangan mereka sendiri untuk menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya, kapal baja, tanah subur, dan bahkan kapal baja yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia praktik. Liu Xinyu ingin tinggal di sini dan melihat kelahiran kapal baja dengan matanya sendiri. Tapi dia tidak bisa. Karena, pada waktu fajar, seseorang datang ke keluarga Zhang dan membawa dekret kekaisaran. Liu Xinyu harus pergi dari sini dan pergi ke kompleks keluarga Zhang. Ouyang Qingqi memimpin, dan ada 10 penguasa masa Yuan Ying, menatap Liu Xinyu dengan dingin. Ouyang Qingqi bahkan lebih menyesal.
Putri, Anda benar-benar tidak boleh berada di sini. Yang mulia, silakan kembali. Liu Xinyu memandang Ouyang Qingque, memandang 10 Master Yuan Ying di sekitarnya, dan wajahnya tampak muram, apakah ini penolong yang kuat? Maafkan aku, tolong. Di sebelahnya, Feng Dongyuan tidak tahan dulu, dengan sarkasme dalam kata-katanya. Beberapa tuan benar-benar agung, dan mereka ingin mengancam sang putri tanpa pergi ke medan perang. Ouyang Qingque menatap dingin ke Feng Dongyuan dan mendengus dingin. Kami di sini untuk mengambil putri dan mengirimnya untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara lain. Fajar ini sangat suram. Kata-kata Ouyang Qingque, seperti petir pada hari yang cerah, langsung mengejutkan semua orang. Tidak berbicara tentang sang putri atau Feng Dongyuan, hanya Zhang Zhengde, seorang pengamat, dia terkejut dengan kata-kata ini. Terus terang, itu adalah hadiah untuk seseorang, tetapi itu adalah seorang putri. Dengan kata lain, mereka akan mengirim sang putri sebagai hadiah dan berdoa untuk pengampunan dari orang lain. Adapun apakah itu dapat mencapai tujuannya tidak yakin, itu tergantung pada suasana hati orang lain. Dalam kebanyakan kasus, karena putri ini adalah hadiah, nasibnya dapat dibayangkan. Yang paling penting, ini sama saja dengan memohon belas kasihan, yang membuat Zhang Zhengde sangat tidak dapat diterima. Tetapi dibandingkan dengan Zhang Zhengde yang tidak dapat diterima, Feng Dongyuan marah setelah tertegun. Hampir ada api di matanya, dan dia akan membakar pahit Ouyang Qingque di depannya. Tapi melihat Ouyang Qingque dan 10 Yuanying di sekitarnya, Feng Dongyuan ketakutan. Tetapi dia juga memiliki sedikit kearifan, dan segera berkata dengan ironis. Ternyata beberapa orang ingin menggunakan tubuh wanita itu sebagai imbalan atas kebahagiaan mereka sendiri. Hei, kamu. Cerita bersambung di bawah ini. Menamparkan. Ouyang Qingque langsung menembak, menamparkan Feng Dongyuan. Tamparan ini hampir 10 meter jauhnya, tetapi masih mengenai Feng Dongyuan 720 derajat di langit, ditambah pendaratan yang rumit. Feng Dongyuan berbaring di tanah, semburan darah keluar, dan sejumlah besar gigi. Bagaimanapun, dia hanya periode pil emas, dan dia benar-benar tidak mampu melawan balik Master Yuan Ying. Jika bukan karena belas kasihan Ouyang Qingque, dia akan mati di tempat. Baru setelah Feng Dongyuan ditampar keluar, Liu Xinyu berangsur-angsur bereaksi, dan matanya yang kagum menjadi kusam dan lambat laun mendapatkan kelincahan, dan kemudian agitasi itu mengandung amarah, amarah yang tak terbatas, dan pembunuhan. Dia marah bukan hanya karena kerabatnya ditampar, tetapi juga karena, dia hanya melihat harapan, melihat baju besi Zhang Jia, dan melihat kapal perang baja yang sedang dibangun Zhang Jia. Pada saat itu, dia benar-benar melihat harapan, seolah-olah dia melihat kapal perang baja mengibarkan bendera kerajaan Qixia, berlayar di atas lautan kematian yang hijau. Namun, pada saat ini, seseorang datang, katakan pada diri sendiri, Anda akan menjadi hadiah untuk menyenangkan orang lain. Biarkan seseorang yang telah melihat harapan merasa putus asa lagi. Kemarahan seperti itu telah melampaui ekstrim yang bisa digambarkan oleh kata-kata. Dengan kata lain, kemarahan tidak bisa lagi menggambarkan suasana hati Liu Xinyu saat ini. Alis pedang ramping dan wajah heroik secara bertahap menunjukkan senyum kemarahan yang terlalu banyak, ketika ekspresi kemarahan tidak cukup untuk mengekspresikan semua kemarahan, hanya ada senyum, tetapi senyum ini sangat aneh dan berbahaya. Setelah beberapa saat, Liu Xinyu menoleh untuk melihat Feng Dongyuan, yang telah diangkat oleh Zhang Zhengde, tetapi masih terhuyung-huyung, dan matanya berwarna hijau. Kemudian dia berbalik untuk melihat Ouyang Qingque dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan. Aku tahu, ayo pergi. Menghadapi 10 penguasa masa kanak-kanak, Liu Xinyu tahu bahwa dia tidak punya peluang. Sekelompok orang dengan cepat pergi, menonton Liu Xinyu secara bertahap menghilang di fajar yang berkabut. Feng Dongyuan tiba-tiba menangis. Tiba-tiba dia membenci dirinya sendiri, hanya pil emas. Dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tidak berdaya, kecuali raungan seperti tikus yang mengutuk jalan, itu tidak berguna. Sebagai gantinya, itu adalah tamparan yang keras. Zhang Zhengde menepuk bahu Feng Dongyuan dan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, semua kata sia-sia. Namun, suasana ini tidak berlangsung lama, dan Zhang Zhengde mengalihkan fokusnya, seorang penjaga keluarga Zhang datang dan terbang, Tuan, Jiu Yangzong datang untuk mengajar Guang Yangzi.
Dia tampak sangat tergesa-gesa, dan wajahnya kaku dan suram. Zhang Zhengde sedikit mengernyit. Dia berpikir bahwa dia ingin penjaga membawa Feng Dongyuan untuk beristirahat, dan datang ke lobi sendirian. Begitu dia memasuki lobi, dia melihat Guang Yangzi mengenakan pakaian putih polos. Guang Yangzi Zhang Zhengde dan berkata, "Anda di sini, memberitahu Anda kabar buruk, Jiu Yangzong. Menyerah ke kerajaan Jinyang." "Apa?" Zhang Zhengde langsung menarik langkahnya dan segera membuat gerakan defensif. Meskipun berita itu mengejutkan, tanggapan Zhang Zhengde tidak lambat. "Hehe." Guang Yangzi menggelengkan kepalanya dengan pahit. "Duduk dan bicara perlahan. Jika aku di sini untuk merepotkanmu, aku tidak akan duduk di sini. Aku akan menyerang secara langsung. Apa yang bisa kamu hindari?" Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Zhengde memandang Guang Yangzi sebentar, sebelum dia harus menganggukkan kepalanya dan perlahan-lahan memasuki lobi dan menemukan Guang Yangzi. Guang Yangzi menghela nafas. "Saya minta maaf telah membawakan Anda berita seperti ini, tetapi saya harus mengatakan. Jiu Yangzong menoleh ke kerajaan Jinyang, dan beberapa orang dan saya yang tidak setuju dan telah meninggalkan Jiu Yangzong. Di masa depan, aku tidak akan lagi dipanggil Guang Yangzi, dan Dao You akan memanggil nama awamku, Bai Yutang." Guang Yangzi. "Oh, itu akan disebut Bai Yutang di masa depan." Dia perlahan memberitahu Zhang Zhengde apa yang terjadi tadi malam. Dia mendengar Zhang Zhengde tertegun, dan kemudian berkeringat dingin. Zhang Zhengde benar-benar tidak menyangka bahwa segalanya akan begitu buruk, dan kemudian Zhang Zhengde tiba-tiba memikirkan masalah sang putri barusan, apakah itu juga terkait dengan masalah ini. Zhang Zhengde terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya mendesah perlahan, "Di masa depan, apakah Anda lebih dari 900 orang siap untuk bergabung dengan grup Ocean? Apakah ada tempat lain untuk dikunjungi?" Bai Yutang menghela nafas, tetapi kemudian cahaya cemerlang muncul di matanya. "Aku percaya pada masa depan dan potensi grup kelautan. Aku harus membuat beberapa orang menyesal. Saat ini, lebih dari 900 dari kita tidak dapat menemukan tempat tinggal untuk sementara waktu, dan kami meminta Dao You untuk membantu." Zhang Zhengde mengangguk pelan, "Saya tidak nyaman untuk bertanya tentang urusan grup Dayang. Bagaimanapun, Zhang Hao adalah presiden yang sebenarnya. Tapi tidak apa-apa untuk mengatur tempat tinggal. Anda harus tinggal di kota Changshan Town untuk sementara waktu. Keluarga Zhang memiliki beberapa wilayah di sini." Zhang Zhengde pertama mengirim berita ke Zhang Hao, dan kemudian mengatur Bai Yutang dan yang lainnya. Di sisi lain, langit fajar sangat suram, dan cahaya redup dari timur lebih mengungkapkan kekacauan di tanah. Di balik kedok malam ini, Zhang Hao, Dugu Junji, Guan Zhengqing, Gu Xingdong, Zhao Donghe, Zhou Suhai, Zhou Jue, Zhang Xinhan dan para master dan pasukan lainnya diam-diam mendekati perbatasan Jinyang. Dalam tim, 8 meriam artileri menjadi penutup yang baik, dan dibawa oleh beberapa tuan infantil dan melayang diam-diam di jalan. Bagian depan adalah kerajaan Jinyang. Zhang Hao memandang bagian depan Xiongguan, matanya menyala dengan cahaya. Tentara tawanan yang pertama maju, dan tentara Qixia menunggu sebentar, dan segera menembakkan artileri untuk menutupi. Perhatikan bahwa artileri tidak boleh langsung menyerang tembok kota memiliki pertahanan, dan efeknya tidak besar. Langsung menyerang kamp musuh di belakang tembok kota, rumah umum dan sebagainya. Sebelumnya, Ma Kui diperintahkan kerajaan Jinyang untuk menyerang Xinglintang, namun kali ini dia diperintahkan untuk menjaga perbatasan Huaishan. Ini bukan merupakan perbatasan yang besar, tetapi ini adalah perbatasan paling penting antara kerajaan Jinyang dan Kabupaten Xinjiang. Selama serangan menyelinap di Xinglin Hall, Ma Kui menerima perintah dari Yang Mulia. Setelah serangan itu berhasil, pasukan segera dikirim ke sini untuk membuka gerbang negara-negara Qixia dari Kabupaten Xinjiang. Namun, rencana itu gagal. Kemudian Ma Kui telah menunggu di sini, dan pasukan di sini telah disesuaikan sedikit, dan sekarang kurang dari 100.000. Setelah itu, segalanya menjadi lebih menarik. Sima Zhen menembak kaisar kerajaan Qixia di sana dan membuka gerbang negara kerajaan Qixia dalam satu gerakan. Story continues below. Kemudian, Sima Zhen menoleh ke selatan dan bersiap untuk menyerang Kabupaten Xinjiang dan gereja Xinglin. Pada saat ini, Ma Kui diperintahkan lagi, kali ini atas perintah Sima Zhen untuk bersiap menyerang Kabupaten Xinjiang. Kali ini, gereja Xinglin harus sepenuhnya dihancurkan.
Akibatnya, tepat ketika Makui bersiap mengirim pasukan, ia menerima kabar buruk. Sima Zhen dikalahkan. Selain itu, senjata perang baru muncul di sisi negara Qixia. Sima Zhen pada waktu itu menggambarkan artileri dengan cara ini. Makui juga agak takut, karena suara ledakan artileri, terutama ledakan setelah voli, bahkan terdengar di sini. Jadi setelah menerima berita tentang Sima Zhen, Makui bahkan sedikit ketakutan, senjata apa yang sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu, dan dapat membuat Sima Zhen menderita kekalahan besar. Setelah itu, segalanya berubah lagi, Sima Zhen bahkan menyelinap ke garis pertahanan kedua negara Qixia. Pada saat sebelum fajar hari ini, ia menerima berita baru. Jiu Yangzong juga beralih ke negara Jinyang. Untuk sementara, Makui agak tidak menentu, apakah dia akan menyerang Kabupaten Xinjiang lagi segera. Jadi hari ini, Makui terdorong, dan ada kegembiraan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia memiliki perasaan bahwa dia akan segera bersinar, berlari kencang di medan perang, dan akhirnya seperti Sima Zhen di kerajaan Qixia. Sedang dalam pemikiran tentang itu, tiba-tiba bumi bergetar. Bumi bergetar. Pada saat berikutnya, suara ledakan keras datang, dan 8 kelompok api melonjak ke langit, dan api ini menerangi seluruh kamp. Suara ledakan bergema di antara langit dan bumi, dengan gemuruh suara ekor, seperti petir surgawi. Nyala api terdekat dengan Makui kurang dari 200 meter. Bagian dari gelombang kejut dan puing-puing kecil melesat menembak Makui. Meskipun tidak banyak serpihan yang mengenai, Makui masih merasakan sakit di kulitnya. Makui terpana oleh ledakan mendadak itu. Siapapun yang melihat peluru meledak di dekatnya akan terkejut. Belum lagi bahwa ia benar-benar tidak siap dan menghadapi ledakan dahsyat seperti itu untuk pertama kalinya. Api yang jatuh dengan cepat redup, tetapi bergetar sesuai dengan hati Makui. Ini bukan senjata perang aneh yang dikatakan komandan. Kemudian, serangan musuh. Makui akhirnya memiliki sirkuit otak yang normal. Dia berteriak untuk mempersiapkan para prajurit. Namun, pada saat ini, 8 peluru lainnya jatuh, tetapi itu berubah tempat. Di ketinggian, saudara Feng Ziling bersiul dengan bersemangat, mengarahkan serangan artileri ke tanah. Lepaskan. Jenderal Zhao Donghe membuat artileri semakin bersemangat. Jenderal Zheng Xi dari negeri Changlan bersenang-senang saat ini, dan dia tidak pernah sebahagia ini. Kekuatan artileri membuatnya bersemangat. Sangat menyenangkan, artileri ini lebih menyenangkan daripada senjata perang sebelumnya, bahkan lebih dari senjata perang pertama tanah Changlan. Paviliun King Tian. Angin surga, Ziling juga sangat bersemangat, dia menemukan kesenangan baru, meskipun dia tidak menembak, tetapi dia sekarang memimpin 8 serangan artileri. Setiap kali artileri meledak, Feng Ziling dapat menggunakan cahaya pendek untuk menemukan daerah padat musuh, terutama istana umum. Bakat Feng Ziling untuk jarak dan arah itu sangat bagus, dan dia benar-benar dapat memerintahkan serangan artileri. Tembakan artileri terus meluas, dan akhirnya 3 peluru merentang 13 km dan mendarat secara akurat di istana sang jenderal. Cerita bersambung di bawah ini. Meskipun Jenderal Makui sekarang berada di belakang tembok kota, istana umum adalah simbol daerah militer, simbol tentara. Istana sang jenderal diratakan dengan tanah dalam ledakan itu, tidak diketahui berapa banyak tentara yang tewas di tempat itu. Serangan seperti itu dilakukan 3 kali berturut-turut, dan total 9 peluru jatuh ke istana umum dan daerah sekitarnya. Setelah 9 peluru, tidak ada yang tersisa di General Mansion, hanya sepotong puing, serta asap berlumpur dan api yang tersebar secara spiritual. Oh, ada jeritan. Makui berteriak untuk meluruskan pasukan, tetapi itu tidak mudah. Feng Ziling terus memerintah di langit, selama dia melihat di mana ada penumpukan, itu adalah 3 atau 5 cangkang. Para prajurit takut untuk bergabung bersama, wajah Makui sangat menarik. Katakanlah tetapi dengan sedikit persiapan, Makui mungkin memiliki kesempatan dan metode untuk mengurangi dampak perang. Namun, kali ini terlalu tiba-tiba, dalam menghadapi peluru artileri yang jatuh dari langit dan dalam menghadapi serangan dari beberapa kilometer jauhnya, pasukan negara Jinyang panik dari atas sampai bawah rantai komando. Makui memikirkan perang, tetapi dia memikirkan serangan aktif. Dia tidak berharap negara Qixia yang lemah memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif menyerang. Dan serangan aktif ini masih sangat ganas.
Jeritan, ledakan, nyala api, gelombang kejut, dan adegan kematian yang tragis semuanya merangsang ketakutan tentara. Dan suara ledakan itu menekan suara Makui. Begitu artileri muncul, itu membawa kejutan besar bagi dunia. Tetapi bagi Zhang Hao dan yang lainnya, ini adalah kegembiraan, dan untuk Makui dan yang lainnya, itu adalah kejutan. Cahaya fajar sedikit lebih cerah, tetapi dunia masih redup. Di tanah yang redup, nyala api artileri yang berjatuhan tampak sangat suram. Kegelapan sebelum fajar adalah warna neraka. Menuangkan hampir 300 cangkang dalam satu napas, seluruh perbatasan Huaisan ditutupi dengan lapisan asap dan debu, bau menyengat terus merangsang indera penciuman tentara Jinyang. Beberapa periode Yuanying ingin menahan, tetapi tidak ada waktu, karena periode Yuanying di negara Qixia telah menekan. Perang pecah dalam sekejap. Zhang Hao tiba-tiba berkata, 3 artileri generasi kedua, geser target, tembakan datar, tembok kota. Bagus. Semua orang dengan bersemangat menyesuaikan moncongnya. Artileri generasi kedua memiliki kecepatan keluar yang lebih cepat dan serangan yang lebih agresif di tembok kota. Hanya ledakan pertama yang menyebabkan penghalang pertahanan di dinding bergetar hebat. Prajurit di atas tembok yang tidak stabil, menjadi panik. Setelah 3 serangan, tembok yang dirancang dengan sangat baik dari kerajaan Jinyang runtuh, dan celah lebih dari 50 meter muncul. Dugu Junji tiba-tiba memerintahkan 1-5 sampul artileri, pelopor yang menyerang. 5 generasi artileri menyerang celah di belakang tembok, sementara tentara berada di bawah naungan artileri, dan gelombang membanjiri tembok. Gelombang pertama pasukan adalah lebih dari 70.000 tawanan dipengaruhi oleh bunga popi hantu. Mata mereka merah, dan di bawah kepemimpinan beberapa tuan, seperti orang gila, merobek semua yang mereka lihat terlepas dari apakah itu manusia atau kuda, anjing atau kucing. Makui mencoba memerintahkan perang beberapa kali, tetapi dia dan Guan Zhengqing yang tak berdaya menatapnya dan menjeratnya. Pasukan Jinyang, tanpa pemimpin sangat panik. Dao itu mendatar dan terpana, dan yang terpana sekarat. Para tawanan yang terkena dampak popi hantu adalah mereka yang mati, dengan mata kehitaman. Sekitar setengah jam kemudian, Dugu Junji memesan lagi, dan pasukan reguler mulai memasuki tembok kota. Ketika pertempuran tentara reguler mulai menghancurkan, kerugian tentara kerajaan Jinyang berevolusi menjadi kekalahan. Para prajurit tidak lagi memiliki semangat juang. Mereka menjerit dan gila, melempar semua yang bisa dijatuhkan, dan berbalik melarikan diri. Namun, Dugu Junji tidak santai sama sekali, dan masih memerintahkan divisi yang tertib, pengepungan, pemusnahan, dan penangkapan tentara. Perkelahian ini berlanjut sampai matahari terbit, yang sudah 1,5 jam kemudian. Dugu Junji mencari di medan perang dan segera memerintahkan. Tentara tidak boleh beristirahat, terus ke utara, merebut pertahanan di utara, memutuskan jalan Sima Zen dan pasukannya untuk mundur. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.